SMA Negeri 1 Sukaraja adalah satu-satunya SMA negeri yang berada di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Sekolah ini terletak di Jalan Babakan Tumas, Desa Cikeas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. SMA Negeri 1 Sukaraja didirikan pada tahun 2005 atas prakasa camat setempat. Pada awalnya, sekolah ini bangunan masih menumpang di SMP Negeri 1 Sukaraja. Tetapi setelah turun dana dari pemerintah daerah, maka dibuatlah gedungnya. Luas tanah yang diberikan oleh pemerintah untuk sekolah ini mencapai 2 hektar. Dan sampai dewasa ini masih dilakukan pembangunan ruangan lagi untuk memperlengkap fasilitas. Sedang bersama Bapak Laudiono Ansari Aziz sebagai wakil kurikulum ya Kak, wakil kepala sekolah kurikulum di SMA Negeri 1 Sukaraja. Selamat siang Bapak. Iya, jadi sebelumnya saya Fadia, perwakilan dari mahasiswa Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Hari ini akan bertanya beberapa mengenai sekolah di SMA Negeri 1 Sukaraja Bapak. Yang pertama, di Manis ini ada berapa rombongan belajar ya Pak? Untuk rombongan belajar tahun pelajaran 2021-2022 ini semuanya ada 28, terdiri dari kelas 10-nya ada 10 rombel, 10 rombel ada MIPA 6 rombel dan IPS-nya 4 rombel. Berikutnya untuk kelas 11-nya ada 9 rombel, terdiri dari 5 MIPA dan 4 IPS. Berikutnya yang kelas 12 ada 9 rombel, 5 MIPA dan 4 IPS. Jadi keseluruhan semuanya 28 rombel. Ada 28 rombongan belajar. Mengenai situasi pembelajaran di era pandemi COVID ini sekarang bagaimana ya Pak? Di era pandemi COVID itu memang pertama kita dianjurkan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau daring. Tapi setelah lokasi kita, daerah kita, terutama di Kabupaten Bogor, sudah turun untuk COVID yang sekarang kita wilayahnya masuk ke zona 3 kalau nggak salah, itu diperkenankan untuk melaksanakan pertemuan tatap muka. Namun tetap ada batasan. Yang pertama adalah jumlah siswa itu cuma maksimal diizinkan 50% dari jumlah siswa yang ada di kelas. Berikutnya jumlah rombelnya pun dibatasi 50%. Jadi kalau dilihat akumulasi jumlah siswa yang masuk itu sebenarnya cuma 25%. Prosedur belajarnya bagaimana ya Pak yang dilakukan selama pandemi? Apakah ada pertemuan melalui Zoom juga atau sudah dibagi-bagi di kelas? Betul, selama pandemi sekarang diizinkan untuk pertemuan tatap muka. Yang tatap muka di kelas itu kan cuma 50% dari jumlah kelas. Nah, separuhnya lagi yang 50% itu tetap melakukan pertemuan melalui pembelajaran jarak jauh atau daring. Untuk pembelajaran jarak jauh itu diserahkan ke masing-masing guru. Ada yang melakukan melalui Zoom meeting atau pakai Google Meet ya. Ada juga yang melalui WA yang sudah disetting untuk pembelajaran. Ada juga yang melalui Classroom. Jadi untuk PJJ-nya masing-masing guru sudah mempunyai media pembelajaran masing-masing gitu. Baik, pertanyaan terakhir, kira-kira kesulitan apa ya Pak yang dialami oleh sekolah dalam menghadapi pembelajaran di tengah situasi pandemi seperti ini? Ya banyak ya. Iya. Karena pembelajaran tatap muka aja pasti juga masih menyisakan PR buat sekolah, apalagi pembelajaran jarak jauh. Yang pertama adalah keluhan orang tua berkenaan dengan kuota yang dipakai untuk pembelajaran. Karena tidak semua orang tua yang belajar di SMA Negeri 1 Sukaraja itu adalah orang tua yang notabene dari menengah ke atas, tapi mungkin kalau dilihat kebanyakan malah menengah ke bawah. Artinya kemampuan untuk beli kuota juga beda-beda gitu. Jadi banyak masukan dari orang tua. Yang pertama adalah masalah kuota. Yang kedua masalah jaringan. Jadi banyak orang tua atau siswanya itu yang punya kuota, tapi tidak semua tempat tinggal orang tua itu jaringannya lancar. Giliran dilaksanakan Zoom meeting kadang-kadang
terganggu, ada yang mental sendiri dan sebagainya karena berhubungan dengan sinyal jaringan masing-masing gitu. Terus yang ketiganya mungkin optimalisasi pembelajaran juga mungkin terganggu karena ya kembali lagi mungkin ada orang tua yang keberatan kuota, ada juga yang terganggu jaringan, tapi juga ada mungkin siswa yang memang dari awalnya juga perlu dorongan yang kuat karena cenderung anaknya itu agak males. Nah, untuk mengatasi seperti ini yang agak susah kalau pembelajaran jarak jauh gitu. Kan banyak anak yang sebenarnya dari orang tuanya sudah diberikan kuota, jaringannya di rumahnya juga bagus, tapi karena bapak ibunya bekerja, di rumah gak ada yang mengawasi, akhirnya kan juga dorongan untuk dia ikut belajar juga tidak ada gitu. Jadi banyak masalah yang mungkin yang menjadi PR besar ya 3 itu gitu. Ya. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Ya, bangga.